Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Mustamin, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita sudah memasuki asrul awakhir min Ramadan. Sudah memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Maka bagaimana bulan Ramadan ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperbanyak qiyamul lail, salat tahajud, sehingga kita menjumpai malam yang sangat mulia, malam yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita akan meneruskan episode yang kemarin, yaitu puasa sudah selesai. Kita memasuki bab zakat. Maka di dalam kitab Yaqutun Nafis yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Asyatiri ala madhab Ibni Idris, maka di sini disebutkan az-zakatu lughatan an-nama'u wa tathhir. Jadi zakat itu dalam bahasa artinya itu mensucikan. Adapun menurut syariat, zakat adalah ismun lima yakhruju an malin au badanin ala wajhin makhsus. Zakat menurut syariat yaitu sesuatu yang dikeluarkan untuk mensucikan hartanya atau mensucikan dirinya atas cara yang khusus. Maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakatul mal, yaitu zakat harta. Yang kedua adalah zakatul badan, yaitu zakat badan kita. Atau bisa dikatakan zakatul fitir, yaitu untuk membersihkan daripada kotoran yang ada di badan kita. Yang kita akan bahas di dalam episode ini adalah zakatul fitir, yaitu zakat badan. Siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat fitir ini? Orang yang wajib mengeluarkan zakatul fitir adalah seseorang yang menjumpai daripada akhir bulan Ramadan dan menjumpai awal daripada bulan Syawal. Entah itu anak kecil atau orang tua. Kalau anak kecil, yang wajib mengeluarkan adalah walinya, yaitu orang tuanya. Bagaimana contohnya? Bagaimana misalnya? Misalnya ada wanita, ya kan, yang lagi hamil. Nah, ketika di akhir daripada bulan Ramadan, ya kan, maghrib kurang 1 jam atau setengah jam, maka wanita yang hamil ini melahirkan, ya kan, dan bayinya yastamir, gitu, terus hidup sampai jam 7 setelah maghrib. Pas jam 7 bayi ini meninggal, maka tetap bayi ini tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Karena apa, mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bayi ini tetap dikeluarkan zakatnya karena bayi ini menjumpai daripada akhir bulan Ramadan dan menjumpai daripada awal daripada bulan Syawal, tanggal 1 daripada bulan Syawal. Karena kalender, ya, untuk, ya, perpindahan daripada bulan Arab itu dihitung tanggal 1 setelah huruf, yaitu ba'dal maghrib, setelah maghrib.
Sedangkan bayi tadi ya yang lahir di akhir Ramadan ya kehidupannya stamir terus menerus sampai ghurub, setelah maghrib kemudian jam 7 meninggal, maka bayi ini tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Karena apa? Karena bayi ini menjumpai akhir bulan Ramadan dan menjumpai awal daripada bulan Syawal. Contoh lagi, ya ada seseorang, ya kan, di akhir Ramadan dia masih sehat walafiat, sampai ghurub setelah maghrib dia masih sehat walafiat. Nah, setelah maghrib, ya kan, dia keluar, ya kan, untuk beli sarung, untuk persiapan atau beli baju dan sebagainya, untuk beli wadah, kue atau sebagainya untuk persiapan. Nah, akhirnya di tengah jalan ada kecelakaan yang menimpanya sehingga mengakibatkan meninggal, maka orang ini tetap wajib mengeluarkan zakatnya dari tirkahnya, dari harta yang ditinggalkannya. Karena apa mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang ini menjumpai daripada akhir Ramadan dan menjumpai daripada awal bulan Syawal, maka tetap wajib mengeluarkan zakat. Beda halnya seperti ini ya, apabila ada seorang hamil, ya kan, setelah hamil dia melahirkan, ya, melahirkan pas setelah maghrib, ya, jam 7 dia melahirkan. Apakah bayi ini wajib dikeluarkan zakatnya? Maka hukumnya tidak wajib. Karena apa? Karena bayi ini tidak menjumpai daripada akhir bulan Ramadan. Sehingga bayi ini yang keluar tadi setelah maghrib, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga ada seseorang yang meninggal maghrib kurang setengah jam. Ya, maghrib kurang setengah jam. Nah, orang ini meninggal, ya kan? Meninggal dunia. Apakah dikeluarkan zakatnya? Tidak. Tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena apa? Karena dia tidak menjumpai awal daripada bulan Syawal. Maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Pokoknya yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu seseorang, entah itu masih bayi, anak kecil atau sudah tua, yaitu yang menjumpai akhir daripada bulan Ramadan dan menjumpai awal daripada bulan Syawal, menjumpai tanggal 1 daripada bulan Syawal. Terus berapa ukurannya seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah? Maka di sini banyak khilaf. Di sini banyak khilaf. Adapun disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Tasdiqul Bunyan, maka ukuran wajib dikeluarkan zakat adalah 2,5 kilo. Ya. 2,5 kilo. Tapi menurut Syekh Maksum dalam kitabnya bukan 2,5 kilo, akan tetapi 2,7 kilogram. Maka untuk keluar daripada itu, ya kan, untuk ihtiyatan, untuk hati-hati. Karena apa? Al-ihtiyat minal ibadah. Karena hati-hati itu daripada ibadah, yaitu lebih amannya kita keluarkan 3 kilogram. Lebih banyak, lebih baik daripada kita mengeluarkan zakat fitrah kita tapi kurang daripada ukuran yang sudah ditentukan. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus diwajibkan atas siapa zakat itu dikeluarkan? Ya, diwajibkannya zakat yang pertama adalah atas diri kita sendiri. Ya, atas diri kita sendiri. Kemudian atas istrinya. Ya, entah istrinya 2 atau 3, 1. Nah, maka tanggung jawabnya adalah suaminya. Kemudian anak-anaknya, ya kan, yang belum balik atau sudah balik
tapi anak tersebut cacat, entah fisiknya atau mentalnya, ya kan, maka tetap walaupun balik, ya, tapi dia cacat, maka kewajiban zakat tetap atas orang tuanya. Terus bagaimana mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Terus bagaimana cara mengeluarkannya? Boleh, ya kan, dipisah. Contoh saya, ya, punya anak 3, punya istri 1, ya kan. Terus bagaimana cara mengeluarkannya? Bisa ditaruh plastik hitam, ya kan, disendiri-sendirikan 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Kalau saya 1, istri saya 1, berarti 6 kilo. 6 kilo sama anak saya 3, ya kan, berarti 3, 9, ya kan, 9 tambah 6 kilo, ya kan, 9 tambah 6 kilo berarti 15 kilo, ya kan. Bisa dibuat sendiri-sendiri, ya kan. Ya, ini zakatnya istri saya, ini zakatnya saya 1 kresek, ini zakatnya istri saya 1 kresek, ini zakatnya anak saya yang 3 tadi 1 kresek, 1 kresek. Bisa seperti itu. Atau bisa 1 sak, 1 wadah. Ini zakatnya saya dan atas orang yang saya wajib zakati. Itu nggak apa-apa juga. Bisa, ya, bisa dengan cara seperti itu. Yaitu yang wajib mengeluarkan zakat adalah seorang laki-laki. Maka ini harus diperhatikan. Hati-hati. Tidak boleh seorang wanita, seorang istri mengeluarkan zakatnya sendiri. Dia nyelonong, tiba-tiba nggak izin dengan suaminya, tiba-tiba dia mengeluarkan zakat, ya kan, sudah dihitung-hitung, ya ini zakatnya keluarga saya, tanpa izinnya seorang laki-laki, seorang suami, maka zakatnya tidak sah, harus minta izin kepada suami. Nah, sekarang yang banyak terjadi, ya kan, suami masih di perantauan, yang di rumah tinggal istri dan anaknya. Terus bagaimana zakatnya? Kalau yang di rumah, ya kan, mau mengeluarkan zakatnya, hendaknya harus telepon bapaknya dulu yang di perantauan. Ya, harus telepon suaminya yang ada di perantauan, minta izin dulu sama suaminya, atau suaminya harus paham, ya kan? Harus paham, tahu, harus telepon, ya kan, minta mewakilkan untuk dikeluarkan zakatnya, maka tidak apa-apa. Kalau seorang istri, ya kan, langsung nyelonong dia mengeluarkan zakat untuk keluarganya, maka tidak sah, ya kan. Ya, jadi tanggung jawabnya atas dirinya sendiri, istri, ya kan, anak-anaknya, kemudian orang tua yang masih ada pada tanggungannya. Kalau ada pun anak yang sudah balik, mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajib dizakati, ya. Anak yang sudah balik tidak wajib dizakati, ya kan. Tapi bolehkah kita mengeluarkan zakat untuk dia yang sudah balik? Hukumnya boleh aja, boleh. Tapi harus minta izin kepada mereka. Contohnya, anak kita ada di perantauan atau ada di pesantren, ada 2 atau 3, atau bahkan 5. Nah, terus bagaimana zakatnya mereka? Boleh kita mengeluarkan zakat untuk mereka, tapi kita harus minta izin kepada mereka dulu. Harus izin dulu kepada mereka. Dan harus dengan sighah, dengan lafaz. Ya sudah, saya izinkan untuk mengeluarkan zakat saya. Baru orang tua ini boleh mengeluarkan zakat untuk anaknya yang sudah balik. Ya, maka yang sedikit ini tentang bab zakat, insya Allah kita akan teruskan ke episode yang akan datang, karena dalam zakat itu banyak sekali. Ini baru membahas yang wajib mengeluarkan zakat, ukuran, terus kewajibannya atas siapa saja, zakat atas siapa zakat itu. Ntar ada pembagiannya untuk siapa saja sih zakat itu diberikan, ya kan? Siapa saja sih yang berhak menerima zakat. Itu insya Allah akan dibahas di sini semuanya, ya kan? Maka bagaimana, ya kan, simak video kami, ya kan, kita belajar sama-sama, ya kan, sehingga kita hilang atau kita nggak ada tuntutan sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu hukumnya wajib
bagi seorang kaum muslim laki-laki atau perempuan. Kalau sudah kita menuntut ilmu, maka kita gugur daripada kewajiban menuntut ilmu. Hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.